Menjadi seorang guru seniman tingkat tinggi yang mampu menguasai kemampuan manajemen kelas, itu bisa ada yang terlihat, bisa ada yang tidak terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang di acara Podcast Jabat Tangan. Acara ini adalah sebuah program yang membawa soal pendidikan dan juga penguatan karakter budaya bangsa kita. Dan mudah-mudahan kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat dan keren selalu. Oke, sahabat semuanya, hari ini kita dibersamai oleh seorang narasumber yang keren, hebat banget ya. Luar biasa. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan, trainer pendidikan, dan juga sering membawakan motivasi-motivasi untuk terutama untuk guru dan juga untuk lingkungan-lingkungan pendidikan. Oke, kita sambut siapa dia. Beliau adalah Bapak Oni Kelana Ihsan Sujoni. Kita sapa dulu nih, Pak. Kita jabat tangan dulu, Pak Oni, karena dengan jabat tangan insya Allah memberikan keberkahan buat kita ya. Amin. Oke, Pak Oni. Beliau ini seorang kepala sekolah di Cibubur ya. Ini Cibuburnya Jakarta atau Bekasi. Oke, beliau di kepala sekolah di SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Dan beliau ini benar-benar memberikan warna dalam pendidikan di Indonesia nih. Dan hari ini nih kita akan ngobrol banyak nih tentang bagaimana pembawaan ketika di kelas. Mungkin sebelum itu Pak Oni, kabarnya gimana Pak Oni? Alhamdulillah baik, dan insya Allah harus selalu baik. Alhamdulillah. Dan dengar-dengar kemarin baru pulang dari Turki ya? Ya, ini 8 hari di Turki, 2 hari perjalanan, yang lamanya 10 hari di karantina. Katanya bareng Ahmad Dhani. Saya no comment deh, barangkali nanti netizen berkomentar. Oke, kita nggak bahas soal itu. Pak Oni, biasanya kan di kelas nih, ngajar nih. Pernah nggak sih ketemu dengan siswa-siswa atau murid-murid itu yang kalau diajar itu tidur di kelas, atau kalau pas diajar main sendiri di kelas gitu? Kayak gitu gimana nih Pak? Ya, itu sudah merupakan sebuah tantangan bagi seorang guru untuk bagaimana dia mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Dalam proses menjadi seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. 4 kompetensi apa aja? Ya, kompetensi yang pertama itu kompetensi kepribadian. Sebagai seorang guru harus mempunyai kepribadian yang sesuai. Jangan guru tapi kepribadiannya pedagang. Nanti kerjaannya jual LKS terus ini. Ya, atau guru yang kepribadiannya jadi jaksa. Ya, selalu cari-cari kesalahan siswa. Atau mungkin guru yang punya kepribadian militer yang tidak pada tempatnya. Ya, segala tegas, sesuatu tapi tugas ya. Nggak pas gitu ya. Jadi identik seorang guru itu penyabar, penyayang, pelindung. Nah, menjadi seorang guru mau tidak mau, suka tidak suka, harus terintegrasi secara kepribadiannya seperti itu. Kemudian ada lagi, guru itu digugu dan ditiru ya, bahasa Jawanya gitu ya. iya, ada istilah kalau gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Artinya apapun yang diajarkan oleh guru terkadang ya itu diserap sangat baik oleh siswa-siswa. Ada juga kompetensi yang lain ya untuk terkait dengan proses pembelajaran ini. Kan tadi ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial. Bagaimana guru itu dikenal berinteraksi dengan siswa, ada batasan-batasannya, dengan orang tua siswa juga sama, dengan masyarakat di sekitarnya. Jadi harus memiliki kemampuan dalam berinteraksi dan berkiprah. Kenapa? Kalau kita lihat ada kegiatan apapun, misalnya di desa atau di manapun, di kampung, pasti yang namanya guru itu biasanya didaulat menjadi kepengurusan-kepengurusan atau kepanitiaan-kepanitiaan. Artinya kehadiran seorang guru di lingkungan sosial itu memiliki satu arti dan nilai tersendiri. Harus ya, dan menjadi guru harus memiliki arti itu. Jangan sampai ada kegiatan sosial dia tidak terlibat. Nah, ini yang dikhawatirkan.
Kemudian ada juga kompetensi profesional. Karena tugas guru adalah menyampaikan ilmu. Ilmu itu pasti dipelajari dan ada strukturnya. Apa sih yang dimaksud dengan kompetensi profesional? Contoh begini. Kalau kita mau mengajarkan operasi hitung pada anak-anak, maka harus mampu mengetahui hierarkinya seperti apa. Dalam operasi hitung itu kan ada persen, ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Maka kompetensi secara profesional itu dia tahu mana dulu yang diajarkan. Pasti kalau kita mengajarkan terkait dengan kemampuan hitung anak, yang pertama kali diajarkan adalah kompetensi tambah. Bagaimana konsep tambah itu? Setelah itu belajar tentang konsep pengurangan. Setelah itu konsep perkalian, konsep pembagian, baru terakhir belajar tentang konsep persen. Kalau ini tidak mengerti, maka terjadi apa yang disebut dengan distorsi ilmu. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak sih guru yang memang sebenarnya udah jadi guru nih, tapi masih belum ngerti? Tantangan kita saat sekarang itu adalah guru yang mau belajar. Sebagai guru harus mau belajar. Kenapa? Karena harus selalu update. Kalau guru itu berhenti belajar, maka berhentilah jadi guru. Kalau guru itu tidak mau belajar, maka jangan jadi guru. Guru itu adalah manusia pembelajar sepanjang masa. Sebetulnya bukan cuma guru, tapi kita semua. Kita semua tetap harus belajar. Oke, setuju. Jadi tadi udah 3 ya, kompetensi sosial, kepribadian, dan kemudian ada kompetensi profesional. Apa lagi ada lagi? Nah, yang dimaksudkan tentang bagaimana membawa suasana anak dalam belajar, metodenya seperti apa, pendekatannya bagaimana, stimulasinya seperti apa, itu masuk dalam kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah sebuah kemampuan guru mengetahui karakteristik dari anak itu, baik karakteristik secara pribadi anaknya, latar belakangnya seperti apa, latar belakang keluarganya bagaimana, kemudian bagaimana anak ini misalnya mengalami sesuatu yang membuatnya traumatik. Tapi kalau jadi guru, siswa di kelas, mungkin kita kalau di sekolah kita mungkin hanya 20 ya. Tapi di sekolah lain kan sampai ada yang 40. Nah, harus kita ketahui semua. Kalau secara umum ya. Tapi kan dengan kurikulum 2013 sudah ada pembatasan. Maksimal kalau di SD itu maksimal antara 34 sampai 36. Dari ideal 32 ya. Jadi sekarang rata-rata dengan pengaturan yang lebih proporsional itu ya rata-rata dalam kelas itu proporsinya sudah cukup ya, sudah cukup baik. Nah, bagaimana kita harus mengetahui idealnya seperti itu? Hanya dari 40 itu kan ada yang bisa kita kelompokkan. Oh, ini kelompok begini, ini kelompok begini, ini kelompok begini. Pada saat seorang guru sering menemukan permasalahan-permasalahan, maka secara tidak langsung dia learning by doing. Dia akan mengetahui. Nah, itu pentingnya kita belajar. Sebagai contoh, ada anak yang dari kelas 1 sampai dengan kelas 4 itu prestasinya selalu bagus. Tiba-tiba begitu kelas 5 itu dia anjlok sekali, di dalam kelas nggak aktif, sering tidur. Nah, sampai dengan seorang guru itu melihat latar belakangnya seperti apa. Ternyata di kelas 5 ibunya sakit, bahkan sampai ibunya meninggal. Nah, ini membuat dampak psikologis yang cukup mendalam bagi anak ini untuk dia bisa berprestasi. Nah, ini yang diperlukan. Itu kompetensi umum, ada 4 ya, yang harus dikuasai oleh seorang guru. Tapi apakah dengan menguasai 4 itu ketika pelajaran di kelas masih ada yang tidur, masih ada yang main sendiri? Di dalam kelas, tugas guru kita tahu pekerjaannya adalah merencanakan pembelajaran yang bentuk konkretnya menjadi RPP atau lesson plan. Kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Setelah itu menilai. Nah, dalam pembelajaran yang tadi Mas Ju sampaikan, itulah tantangan. Kenapa? Tidak semua anak datang ke kelas itu mereka siap belajar. Oleh karena itu,
guru harus punya kemampuan untuk menciptakan suasana agar anak siap belajar. Nah, ini memerlukan trik tersendiri. Guru harus mampu punya sebuah strategi manajemen kelas. Karena sebaik apapun rencana program pembelajaran atau RPP atau lesson plan ini, dia tidak akan berhasil jika tidak menguasai manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas adalah sebuah kemampuan guru, ya, mengawal dari waktu ke waktu proses pembelajaran ini agar tercipta suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau kelas itu diibaratkan sebagai panggung sandiwara, maka guru itu adalah seniman. Guru harus menjadi seniman tingkat tinggi yang dia punya sebuah hasil belajar yang aku inginkan seperti ini. Latar daripada kegiatan satu hari ini seperti ini, maka dia yang menjadi sutradaranya. Itu. Nah, menjadi seorang guru seniman tingkat tinggi yang mampu menguasai kemampuan manajemen kelas, itu bisa ada yang terlihat, bisa ada yang tidak terlihat. Maksudnya gimana? Yang terlihat itu pastinya sesuatu yang bisa ditangkap oleh indrawi. Contoh, penampilan kita. Penampilan dibagi dua, leher ke atas, leher ke bawah. Maksudnya gimana? Ya kalau kita sebagai guru laki-laki, maka penampilan wajah kita tuh kalau dilihat menyenangkan. Kalau kayak Mas Jo nih, kalau datang-datang udah cemberut, malas juga ya muridnya ya. Iya. Apalagi dengan acak-acakan rambutnya, tidak disisir. Waduh, ini saya jadi lihat nih, saya ngaca dulu. Nah, itu kalau guru wanita ya dari leher ke atas tuh artinya menggunakan apa, kalau yang mereka menggunakan jilbab yang sesuai. Janganlah jilbab yang dipakai kayak mau berangkat kondangan, ya. Kemudian riasan sewajarnya. Jangan riasan yang dipakai kayak mau manggung, bedaknya tebel dan lain sebagainya. Kan mau main TikTok. Nah, itu yang artinya dia pasif ya, maksudnya pasif. Kemudian leher ke bawah itu pakaian yang sesuai. Jangan pakaiannya kedodoran, pakaiannya mungkin tidak rapi. Itu. Kalau suami juga nggak boleh ya. Itu. Kemudian ada lagi seperti aroma tubuh. Mesti diperhatikan. Jangan sampai ada anak antusiasme pada kita bertanya, diangkat tangan begitu gurunya datang ternyata aroma tubuh. Aroma tubuh itu apa misalnya? Ya mohon maaf, misalnya Bapak Ibu guru itu tadi habis makan siang itu makan sesuatu yang bisa menebarkan aroma, ya. Di Indonesia ini kan cukup populer ya, kayak makan pete, makan jengkol. Nah itu haruslah diantisipasi sebelum masuk ke ruang proses pembelajaran. Kemudian ada juga inilah apa namanya, kayak aroma bau badan, ya. Jangan sampai sudah antusias begitu datang didekati muridnya nggak jadi tanya kok seperti ini. Nah, ini kan akan mengurangi proses daripada tercipta suasana. Pernah merasakan atau sebagai siswa pernah merasakan? Ya, pernah. Jadi kita akhirnya kan menahan napas. Tapi berapa lama napas bisa ditahan ya? Nah, itu yang kelihatan. Kemudian itu yang sifatnya adalah pasif. Kalau yang aktif adalah bagaimana kita mampu berkomunikasi. Ada anak itu yang senangnya kita puji, selalu kita puji, maka dia akan masuk dalam suasana pembelajaran ini. Ada kalanya anak hanya perlu ditepuk-tepuk sama diacungi jempol saja. Ada kalanya anak itu cuma dibisik, kamu hebat luar biasa. Dan kemudian guru itu jangan baperan. Anak-anak sekarang kan suka pertanyaannya di luar. Nah, itu bentuk interaksi-interaksi. Di kelas, seorang guru itu harus betul-betul perfect, harus betul-betul sempurna. Ada masalah apapun, jangan sampai. Nah, terus ada juga Mas Jo, guru yang kerjaannya sibuk. Anaknya dikasih tugas, gurunya sibuk di handphone. Yang repot jualan online. Ya, itu namanya guru berkepribadian sebagai businessman ya. Yang repot lagi apa?
yang dipakai itu ternyata wifi-nya sekolah. Itu udah bagian dari Integritas, itu namanya Integritas, integritas. Iya. Kita harus bisa membedakan kapan mana kepentingan pribadi, kepentingan bisnis sendiri, atau juga memang ketika di sekolah dan harus menjalankan kewajiban tugas sekolah ya. karena secara umum tingkat keberhasilan pembelajaran itu juga berbanding lurus sejauh mana effort, sejauh mana upaya, sejauh mana respon dari seorang guru yang menyatakan bahwa pada saat dia mengajar dia penting. Oke. Padahal menjadi guru itu adalah pewaris para nabi. Guru itu salah satu profesi yang mampu untuk membuat jariah baik jika dalam mengajar itu dia mengajarkan sesuatu yang baik. Oke, Pak Oni, karena waktu kita terbatas, Pak Oni. Oke. Saya ingin tadi di rangkumannya Pak Oni nih. Jadi ketika mengatasi permasalahan di kelas, anak-anak biar fokus belajar, tidak dengan main sendiri. Itu apa tadi? Apa aja tadi, Pak? Ya, jadi yang harus ada dalam pola pikir kerangka berpikir seorang guru adalah keberadaannya mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membawa kondisi dari siswa yang kurang berminat untuk belajar kita tarik agar berminat. Nah itu nanti ada cara tersendiri ya, mungkin Dan ini lain waktu kita harus ngobrolin nih. Ini kita panjang nih. Iya, itu namanya persepsi. Nah kemudian setelah klik baru di sana manajemen kelas, di mana guru itu secara penampilan, secara respon, secara emosional itu betul-betul mementingkan siswanya. Hadir di kelas ya, tidak pikirannya di luar kelas. Di luar kelas. Nah, belum lagi ditambah dengan metode dalam mengajar. Artinya ada metode diskusi yang harus diciptakan, ada metode presentasi, ada metode movie learning, ada metode yang menggunakan metode ini kayaknya hipotesa. kalau metode banyak lagi juga nih. Oh iya, ini nanti. Kita bahasan kita banyak banget ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya nih. Kemudian seorang guru itu dalam menyampaikan sesuatu bagaimana? Ini kalau tadi kan terkait dengan penampilan ya. Setelah itu dalam manajemen kelas guru itu harus mampu mencari sesuatu yang unik dalam penyampaian pembelajaran. Misalnya, baik, alhamdulillah kalian sudah keren semua hari ini. Ingat ya, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pengusaha pizza yang sukses dengan kemampuan bisa menyiapkan bahan-bahannya dan berapa yang. Padahal kita di sana mau membahas tentang apa itu pembagian. Tapi materinya kita kemas. Besok oke ya. Minggu depan kita ketemu dalam materi bagaimana menjadi pengusaha pizza yang sukses. Ini persepsi Mas. Itu sudah masuk manajemen kelas. Manajemen kelas. Salah satu bagiannya adalah nanti ada persepsi. Oke, terima kasih Pak Oni, sahabat semuanya. Alhamdulillah ya, kita sudah banyak daging semua nih hari ini ilmu yang disampaikan oleh kepala sekolah kita, Bapak Oni Kelana Ihsan Sujoni. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan ya, Pak Oni ya. Siap, Insya Allah kita nanti akan belajar lagi dengan Pak Oni. Dan hari ini kita cukup sekian, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabatan lagi.